Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan RBL kami yang berjudul Penerapan Gaya Lorentz dalam Pembuatan Pompa Air Sederhana. Kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama ada Samuel dengan NIM 1224610, yang kedua ada Dwi Christian dengan NIM 1224611, yang ketiga ada Fastabik Rahmatullah dengan NIM 12246.006, yang keempat ada Muhammad Iksan dengan NIM 12223.008, yang kelima ada Indra Cahya Lesmana dengan NIM 1224614, yang keenam ada Betsa Evifani Purba dengan NIM 12246.008, yang ketujuh ada Friend with Ebenezer Togatorap dengan NIM 12246.005. Hendrik Anton Lorentz adalah seorang fisikawan asal Belanda yang menemukan gaya Lorentz, di mana gaya ini berasal dari suatu muatan listrik yang bisa bergerak jika sebuah arus listrik ada di dalam medan magnet. Apa itu gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Hukum gaya Lorentz, yang dimana hukum Lorentz berbunyi bila penghantar berarus diletakkan di dalam medan magnet, maka pada penghantar akan timbul gaya. Pada gambar tersebut merupakan rumus gaya Lorentz. Kaidah tangan kanan. Ibu jari tangan kanan menunjukkan arah arus listrik yang mengalir. Telunjuk kemudian menunjukkan arah dari medan magnet. Adapun jari tengah dan telapak tangan kanan menunjukkan arah gaya magnet atau gaya Lorentz. Arah medan magnet dan arus listrik akan selalu tegak lurus. Motor listrik. Motor listrik adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik dapat ditemukan dalam kipas angin, mesin cuci, dan pompa air. Cara kerja motor listrik. Cara kerja motor listrik bermula dari arus listrik yang ada dalam medan magnet akan memberikan gaya. Apabila kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran dan membentuk lob, maka kedua sisi lob yang ada pada sudut kanan medan magnet akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Pasangan gaya yang ada akan menghasilkan tenaga putar untuk memutar kumparan. Gaya tersebut yang kemudian dikenal dengan gaya Lorentz. Motor listrik memiliki dua bagian utama, yaitu notor dan stator. Notor adalah bagian motor listrik yang berputar, sedangkan stator merupakan bagian motor listrik yang diam. Kinerja pompa air. Pada prinsipnya, pompa air secara umum bekerja dengan cara mentransfer jumlah volume air lewat ruang suction menuju ruang outlet dengan memanfaatkan impeller. Dengan begitu, seluruh ruangan udara akan terisi oleh air dan menciptakan tekanan fluida untuk ditarik lewat dasar sumber air menuju lokasi tujuan. Berikut cara pembuatan pompa air sederhana. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada baterai, yang kedua ada kabel, yang ketiga ada lem tembak, yang keempat ada baling-baling, yang kelima ada dinamo, yang keenam ada pisau, yang ketujuh ada gunting, yang kedelapan ada korek api, yang kesembilan ada selang air, 10 ada tutup botol. Berikut proses pembuatan. Yang pertama, siapkan 2 tutup botol dan lubangkan di bagian tengah sesuai dengan ukurannya dibutuhkan. Kemudian, tutup botol dilubangkan sesuai dengan ukuran selang. Yang kedua, pasang tutup botol ke dinamo, lalu pasang baling-baling, lalu tutup menggunakan tutup botol. Lalu panaskan lem tembak menggunakan korek api. Lalu lem pada bagian tutup botol agar 2 tutup botol saling menempel. Kemudian pasang selang di bagian tutup botol menggunakan lem tembak. Lalu dilapisi lagi dengan lem agar air tidak keluar atau bocor.
Lalu, sambungkan kabel ke dinamo dan ke baterai. Maka alat siap digunakan. Keunikan alat, yang pertama, alat dan bahan mudah ditemukan dan harganya terjangkau. Yang kedua, penggunaan motor listrik dengan menggunakan bantuan baterai dapat mengurangi korslet akibat listrik. Yang ketiga, penerapan pompa air sederhana pada RBL ini tidak membutuhkan listrik karena energinya berasal dari baterai. Adapun kelemahan alat, yang pertama, energi baterai yang digunakan tidak dapat bertahan lama. Yang kedua, pompa air yang dibuat tidak dapat bertahan lama. Yang ketiga, air yang dipompa sangat lemah dan sulit digunakan. Pengembangan ke depan. Pengembangan ke depan untuk pompa air ini adalah energi yang digunakan untuk memompa air lebih sedikit, menggunakan energi terbarukan, dan mengurangi polusi suara yang dihasilkan. Jadi, kesimpulan dari RBL ini adalah motor listrik merupakan salah satu penerapan dari gaya Lorentz di mana gaya magnetik memiliki arah berbeda sehingga membentuk torsi dan menyebabkan berputar. Dalam percobaan, apabila ingin melakukan bentuk variasi, perlu memperhatikan jumlah lilitan dan tegangan baterai. Jika daya baterai kuat, maka akan semakin kuat pula arus medan magnet. Sekian video RBL kelompok 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.